hari aku mau mirip Yesus. Aku selalu bertumbuh di dalam Yesus. Shalom adik sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Wah, pada pagi hari ini pasti adik-adik bersiap-siap untuk ibadah sekolah minggu dong. Kakak tanya, apa kabar semuanya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, pada hari ini kita bersyukur. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami terus berseru berharap padamu. Ketika kami susah, hati sendu dan remuk redam, Engkau setia hadir mengatasi setiap kemelut. Sehingga apapun yang kami derita belum sebanding dengan apa yang Engkau perbuat bagi kami. Kini kami datang beribadah kepadamu untuk mengucap syukur serta bermohon. Kiranya dalam ibadah ini Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke hadapan-Mu serta mencelikkan mata iman kami supaya mampu menatap kemuliaan-Mu yang telah dan yang akan dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau ternaknya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut,
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berkumpul untuk berdoa karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang indah. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Kau berkati setiap apa yang mereka rencanakan untuk negara ini. Kiranya Kau berikan mereka kebijaksanaan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya yang baik untuk negeri ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk PHMJ kami, untuk ketua seksi ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, supaya Kau berkati setiap yang mereka kerjakan dapat menjadi yang terbaik untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu GKPS Ancol, untuk anak-anak yang masih melaksanakan kebaktian online. Kiranya Kau berkati supaya mereka dapat lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan, dan mereka juga dapat lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak yang masih melaksanakan PJJ. Kiranya Kau berkati setiap apa yang mereka pelajari dalam PJJ. Kiranya Kau berikan mereka tanggung jawab dan juga kebaikan dalam melaksanakan PJJ tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak luput dari dosa kesalahan. Kiranya Kau hapuskan dosa kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Ancol yang ada di rumah. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik semua sudah bernyanyi memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang begitu indah ini. Kami datang kepadamu kembali ibadah online sekolah minggu GKPS Ancol. Kami telah bernyanyi memuji Tuhan.
biarlah setiap pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang boleh adik-adik dengar dari rumah masing-masing itu menjadi kekuatan baru dan mampukan adik-adik semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati Kak Lala yang memberitakan firman-Mu, biarlah yang keluar dari setiap mulutnya itu berasal dari Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita, kakak mau kasih pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana perasaan adik-adik ketika memakai masker keluar rumah? Boleh dijawab dalam hati ya. Pasti di antara adik-adik ada yang mengatakan tidak nyaman Kak. Ada juga yang menyatakan sesek Kak, nggak bisa nafas. Atau bahkan ada juga di antara adik-adik yang mengatakan nyaman Kak. Atau iya Kak, bagus karena kan tidak menghirup udara yang kotor. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kak Lala akan ulangi ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Kak Lala akan bacakan, adik-adik yang di rumah mengikutinya ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Melalui ayat ini, Paulus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi harus memiliki syarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah berguna dan membangun. Berguna dan membangun bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Untuk kita mengetahui apakah kebutuhan dan keinginan kita itu berguna buat orang lain atau bisa juga membangun buat orang lain. Bagaimana caranya? Marilah kita harus selalu memberikan pertolongan Tuhan, bijaksana dalam mengatur apa yang menjadi keinginan Tuhan buat adik-adik semuanya. Karena adik-adik, setiap apa yang dibutuhkan adik-adik sudah dipenuhi oleh Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik, rancangan Tuhan, rancangan yang indah buat adik-adik semua. Buat masa depan adik-adik, buat sekolah adik-adik, semuanya sudah dirancang indah oleh Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Karena kebutuhan rohani adik-adik juga harus selalu ditingkatkan dengan baik. Tidak hanya kebutuhan jasmani saja, tetapi ketika keinginan adik-adik juga sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus, ingat, tidak perlu adik-adik sombongkan, tapi harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki saat ini, itu adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus belum sukses, karena belum bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan baik. Adik-adik, pasti di setiap adik-adik memiliki kebutuhan yang sama. Ada kebutuhan jasmani dan juga ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti makanan yang bergizi, pakaian, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan untuk kebutuhan rohani, berdoa dan selalu mengucap syukur. Adik-adik, kebutuhan itu setiap hari harus dipenuhi oleh mama dan papa. Tetapi ada juga yang namanya keinginan. Setiap anak pasti memiliki keinginan yang berbeda. Misalnya, ada yang keinginannya mau membeli handphone, ada yang keinginannya mau membeli laptop, ada juga yang keinginannya mau membeli sepatu, atau ada juga yang keinginannya membeli tas. Nah, bagaimana adik-adik perasaannya jika keinginan yang disampaikan kepada mama dan papa belum terpenuhi? Apakah di antara adik-adik ada yang bersedih? Atau ada yang marah?
Tapi ingat adik-adik, ketika keinginan adik-adik belum dipenuhi oleh mama dan papa, apakah itu sudah menjadi keinginan Tuhan? Dan juga apakah itu sudah menjadi kebutuhan adik-adik sekarang ini? Adik-adik, mari sama-sama mulai dari sekarang kita melakukan segala sesuatu yang dapat berguna dan membangun iman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga melalui hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Adik-adik tetap semangat, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, karena hidup adik-adik semua ada di tangan Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa kami, yang mengajarkan kami untuk selalu hidup bijaksana dan berhikmat dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengucap syukur senantiasa akan apa yang boleh kami miliki, akan apa yang boleh ada pada kami pada saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi mampukan kami Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami boleh selalu ada di tangan Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami, sekolah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari Titus 2 ayat 12a. Kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Sekarang Alkitabnya ditutup. Kita katakan bersama-sama ayat hafalan hari ini. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini tentang kebutuhan dan keinginan. Adik-adik nanti tugasnya mengkelompokkan kata-kata berikut ke dalam kelompok keinginan dan kebutuhan. Kakak tulis misalnya makanan, tas sepatu sekolah, sepeda motor, minuman, tas sekolah, makanan lobster, telepon genggam, dan kacamata. Adik-adik mengkelompokkan makanan itu menurut adik-adik kebutuhan atau keinginan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kakak foto dan kirim di WA grup. Kakak tunggu ya adik-adik aktivitasnya dikirim di grup masing-masing kelas A dan kelas B. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahannya ya. Kakak tunggu. Oke, sama-sama kita angkat persembahannya. Ayo abang dan kakak, kita angkat persembahannya. Kita katakan, adik-adik, mari kita angkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu setia menuntun, memelihara, dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga persekutuan ini menjadi pernyataan kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan untuk kemuliaan nama-Mu, kami berdoa melalui Yesus Kristus penebus kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga teman-teman. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah.